Tetapi jika kita mendengar, suka mendengar, mau mendengar hal-hal yang membangun seperti firman Allah yang menjadi satu-satunya untuk memberikan pertumbuhan iman kita, dengarlah firman Allah. Sampai kapan Yesus Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aletheia ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan, berbagi renungan, berbagi firman Allah untuk menjadi pertumbuhan iman kita, saudara-saudara yang terkasih. Saya berharap ketika saudara menonton renungan ini, mendengarkan renungan ini, awalilah dengan doa dan akhirilah dengan doa ketika saudara-saudara mengakhiri, menutup atau selesai mendengarkan renungan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, mungkin ayat ini adalah ayat yang sudah biasa kita dengarkan. Itu adalah di dalam Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan tertulis. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak berita-berita yang kita dengar, baik itu di media sosial, baik itu di komunitas masyarakat. Ada banyak berita-berita yang kita dengar, saudara-saudara. Tetapi dari semua berita yang kita dengar itu, tidak semua atau tidak bisa menjamin iman kita timbul, iman kita bertumbuh, iman kita bisa menjadi iman yang teguh. Tidak semua. Tetapi ada berita yang membuat iman kita bisa kokoh, bisa kuat, kita bisa semakin bertumbuh, meningkat pertumbuhan iman kita, bisa membangun hubungan kita di hadapan Tuhan. Berita apakah itu? Yaitu adalah berita tentang Injil, firman Kristus, pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada yang menjadi ada dua kata kerja yang bisa kita soroti di dalam ayat ini. Ada dua kata kerjanya di sana adalah pendengaran. Diulangi dua kali, saudara-saudara. Jadi imun ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Jadi kalau kita mau iman kita timbul, mendengar firman Allah, mendengarkan Injil tidak hanya cukup sekali. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, hubungan kita di hadapan Tuhan semakin bertumbuh, maka kita tidak hanya cukup sekali mendengarkan firman Allah, tetapi terus menerus. Saat saudara dan saya dengar firman Allah, baik itu seperti sekarang ini, mendengarkan renungan lewat YouTube ini, saudara juga mendengarkan firman Allah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan setiap hari Minggu, dan juga PA-PA yang lain. Mungkin saudara juga boleh mendengarkan firman Allah lewat radio, lewat beberapa channel yang lain, di media sosial yang lain. Saudara, inilah cara kita untuk kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga perlu mendengarkan setiap khotbah-khotbah, setiap renungan-renungan, setiap firman Allah yang disampaikan oleh banyak orang, hamba-hamba Tuhan. Karena itu kita bisa mengkaji ulang. Saudara-saudara, lihat di sekitar kita ada banyak jemaat Tuhan hanya datang ke gereja pada event-event tertentu. Mereka tidak mementingkan bahwa ke gereja, ke ibadah itu ada hal yang mau kita dengar, bukan ada hal yang mau kita lihat. Kalau ada hal yang mau kita lihat, maka ibadah kita itu bukanlah hal sesuatu yang sempurna. Tapi ketika kita mau ibadah, kita mau ke gereja, ada hal yang kita dengar. Jadi itu fokus kita, itu prinsip kita kalau kita mau ibadah. Agar iman kita tumbuh, ada hal yang harus kita dengar. Ketika kita mau ibadah, ada hal yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu? Itulah firman Allah. Itu adalah Injil. Injil yang memberitahukan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, jauhkanlah diri kita dari orang-orang seperti orang-orang yang hanya datang ke gereja, hanya mendengarkan firman Allah ke gereja sekali setahun, mungkin event-event tertentu, saat anaknya tardidi, ya, saat anaknya baptis,
saat keluarganya ada pemberkatan nikah, atau mungkin saat Natal, atau mungkin pembagian sembako di gereja, ia baru datang. Dan itu pun sebenarnya motivasinya bukan ingin mendengarkan firman Allah, tetapi karena event-event ini yang parah, ini yang salah. Jika hal ini ada dalam diri kita, jika hal ini ada dalam keluarga kita, mari kita ingatkan, mari kita berubah, mari kita hilangkan karakter-karakter yang tidak baik. Tetapi sebagai anak Tuhan, agar iman kita tumbuh, maka selalu dengarkan firman Allah. Selalu dengarkan firman Allah. Jangan hanya kita lebih suka mendengarkan ocehan-ocehan orang. Jangan hanya kita suka mendengarkan gosip-gosip orang. Jangan hanya kita suka mendengarkan hal-hal yang tidak membangun. Karena kalau kita suka mendengarkan hal-hal yang tidak membangun, tentunya ini pun tidak akan membangun kita. Tetapi jika kita mendengar, suka mendengar, mau mendengar hal-hal yang membangun, seperti firman Allah yang menjadi satu-satunya untuk memberikan pertumbuhan iman kita, dengarlah firman Allah. Makanya di dalam perjanjian lama, Allah memberikan pesan kepada Musa dan seluruh para tua-tua di Israel. Yang berkata bahwa firman Allah, hukum Taurat itu disampaikan, diperdengarkan kepada keluarga, kepada keturunan-keturunan mereka. Kenapa harus disampaikan? Kenapa harus diperdengarkan kepada mereka secara berulang-ulang? Agar hal ini tidak dilupakan. Agar firman Allah, hukum Tuhan yang disampaikan, yang diperdengarkan kepada mereka menjadi sebuah keaslian. Kalau kita hanya mendengarkan firman Allah sekali saja, tidak berulang-ulang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan di dalam perjanjian baru juga, bahwa Tuhan juga menghendaki kita menjadi pendengar dan juga pelaku daripada firman Allah seperti yang Yakobus, saudara-saudara yang terkasih. Jadi saudara-saudara, untuk ayat ini kita hanya dituntut kita dengar firman Allah supaya kita mampu mendengar, mampu menerapkan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Seperti ayat di pagi hari ini memberitahukan kepada kita, dengar firman Allah maka iman Anda tumbuh, iman Anda muncul, iman Anda timbul. Maka kita lakukan, kita terapkan. Kenapa? Karena kita sudah dengar, karena itu sudah disampaikan kepada kita berulang-ulang. Jadi berarti ini penting. Kalau sesuatu yang disampaikan secara berulang-ulang itu penting, itu ada keaslian, itu sangat bagus sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi melalui firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita suka mendengar firman. Mari kita suka membaca Alkitab. Mari kita suka datang ke gereja. Karena saat kita datang ibadah, saat kita dalam persekutuan, kita sedang mendengar firman Allah, bukan melihat orang. Bukan hanya kita melihat orang yang akhirnya membuat kita sakit hati, tapi mari kita dengarkan suara Allah yang akan memberikan pertumbuhan iman dan hubungan dekat dengannya. Tuhan memberkati kita atas firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudara. Kiranya kita lebih suka mendengarkan firman Allah yang senantiasa memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Terpujilah Tuhan, selamat pagi. Shalom.